Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joiniansah dengan NPM 2421010076. Di sini saya akan membahas tentang bahan ajar saya dari makalah yang berjudul Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Burhanuddin SHIMHI. Baik, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Bahwasanya kekuasaan kehakiman adalah salah satu pilar penting dalam negara hukum kita di Indonesia ini. Nah, kekuasaan ini juga bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, ya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Nah, dalam sistem ketatanegaraan ini, dalam Indonesia, kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga didukung oleh Komisi Yudisial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Gunanya untuk apa? Bahwasanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Artinya, lembaga peradilan harus bebas dari tekanan-tekanan politik maupun ekonomi atau kepentingan kelompok tertentu. Nah, di kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan ini, bahwasanya lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman itu ada 3. Yang pertama adalah MA, Mahkamah Agung, yang membawahi peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. MA ini berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan meninjau kembali putusan tertentu. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi atau MK yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Nah, ada juga baik itu dari memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara atau membubarkan partai-partai politik dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Itu dari MK. Nah, sedangkan Komisi Yudisial atau KY ini yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim serta mengusulkan calon hakim agung. Nah, terus apa hubungan hukum dan kedudukan kekuasaan kehakiman? Nah, hukum sangat penting karena mengatur kehidupan yang masyarakat agar tidak liar dan kacau. Nah, dalam hal ini kekuasaan kehakiman ini hadir untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat. Nah, pengadilan ini menjadi tempat menyelesaikan sengketa secara tertib, adil, dan pasti. Terus tugas dan kewajiban hakim itu apa sih? Hakim yang pertama harus berperilaku inti dalam kekuasaan kehakiman. Tugasnya untuk meliputi, menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara secara normatif dan hakim ini harus juga memiliki rasa mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang, harus mempunyai rasa membantu mencari keadilan, serta tidak menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelasnya. Nah, terus selanjutnya adalah menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, secara praktiknya, hakim juga harus memiliki rasa mengkonstatir, yaitu menetapkan fakta peristiwa. Yang kedua adalah mengkualifisir, yaitu menentukan aturan-aturan hukum yang tepat. Terus mengkonstitusikan, yaitu memberikan putusannya yang adil berdasarkan fakta dan hukum. Nah, ada juga di dalam kekuasaan kehakiman ini adalah prinsip penting dalam peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus berpegang pada prinsip. Yang pertama itu harus mempunyai prinsip independensi. Yang kedua, ketidakberpihakan. Ketiga adalah integritas. Keempat adalah kepantasan dan kesopanan. Terus kelima ada kesetaraan, dan keenam ada kecakapan dan keseksamaan. Ya, artinya prinsip-prinsip ini juga penting agar peradilan menghasilkan putusan yang adil dan pasti gitu ya, bermanfaat, dan juga jika ini ada independensi atau tidak diimbangi dengan integritas moral, maka bisa muncul penyalahgunaan wewenang dan mafia peradilan. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya pada sore hari ini adalah
Kekuasaan kehakiman itu merupakan unsur utama dalam negara. Jadi hukum Indonesia itu karena berfungsi menegakkan hukum dan keadilannya secara independen gitu ya. Pelaksanaan utamanya adalah Mahkamah Agung, terus Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, 3 ini adalah sebagai pengawasan perilaku hakim. Nah, sedangkan Komisi Yudisial, lagi-lagi saya berkatakan Komisi Yudisial itu dibentuk untuk menjaga martabat hakim dan mendorong peradilan yang bersih. Nah, meskipun dalam praktiknya atau perannya masih perlu diperkuat. Nah, sementara itu juga, hakim ini harus menjalankan tugasnya secara profesional gitu ya, adil dan berintegritas. Nah, agar putusan yang dihasilkan benar-benar itu mencerminkan keadilan masyarakatnya. Jadi, demikianilah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bahwasanya kehakiman itu sudah saya jelaskan, yaitu untuk merupakan unsur utama gitu ya dalam hukum Indonesia, karena berfungsi untuk menegakkan keadilan secara independen dan tidak berpihak pada orang lain gitu. Nah, semoga kita senantiasa bisa memahami bahwa peradilan yang adil hanya dapat terwujud gitu ya jika hakim bekerja secara independen, mempunyai jiwa berintegritas dan menjunjung tinggi hukum serta keadilan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.